Sebuah wahana rekreasi di salah satu kota di wilayah Jawa bagian barat yang pada saat jam operasional ramai dikunjungi orang. Ternyata malam harinya kembali diramaikan oleh mereka para arwah dan makhluk gaib lainnya. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Pengalaman yang dialami karyawan usaha kuliner saya selama bekerja di tempat sebelumnya. Sejatinya kisah ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu, semata-mata murni menceritakan pengalaman dia. Saya pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Sudah 4 kali berganti karyawan di bagian yang job desk-nya menangani langsung konsumen. Saya menyebutnya karyawan bagian depan, artinya simpel saja, kebalikan dari karyawan bagian belakang yang menangani urusan dapur. Saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka saya bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya, salah seorang karyawan bagian dapur merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari kota X setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utama kembali pulang kampung adalah karena pandemi. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantoran, maka resmilah saya mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya Putra, seorang laki-laki tentunya. Saat tulisan ini dibuat, usianya 28 tahun. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana. Maka itulah orang tua hanya sanggup menyekolahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, ia memutuskan ingin merantau ke kota mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut. Melalui teman kenalannya dari Facebook, Putra mendapat ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Mas To. Mas To bekerja di satu wahana sebuah tempat rekreasi di kota X, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Putra mulai semakin cair dengan saya sebagai atasannya setelah sekitar 3 minggu bekerja di tempat usaha saya. Saat tidak terlalu sibuk, kami mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan di usaha kuliner saya. Jadi kamu berapa lama bekerja di Hip Hip Hura, Put? Saya kerja di sana sejak tahun 2013 sampai 2018, kurang lebih 6 tahunan Pak, jawabnya. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, melalui Mas To, Putra mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Hip Hip Hura. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana mengingat ijazahnya hanya lulusan SD. Putra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata hal itu mendapat perhatian dari manajernya. Dalam waktu 3 bulan, jabatan Putra dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya, ketika masuk bekerja, Putra masih selevel dengan Mas To. Saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Mas To. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Mas To. Putra yang saat pertama kali ke kota X, lalu bekerja di Hip Hip Hura selama 3 bulan, tinggal bareng di kontrakan Mas To. Atas keadaan tersebut, Mas To mengusir Putra. Mulai sekarang anggap saja saya gak pernah kenal kamu. Kamu pergi dari sini, cari di tempat lain, kata Mas To. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak, terhitung sebanyak 3 kali. Kenapa kamu gonta-ganti kontrakan, Put? Tanya saya. Gaji saya gak cukup Pak untuk bayar kontrakan, karena saya kan harus kirim uang juga ke kampung, jawab Putra. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah, tempatnya di dekat rel kereta api, tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan. Orangnya, orang-orang buangan gimana maksud kamu? Tanya saya. Itu Pak, banyak waria, bekerja seks komersil sama preman-preman. Saya was-was Pak. Mana barang saya juga ada yang dicuri pas saya tinggal kerja, jawab Putra.
Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakannya kepada rekan kerjanya. Sampai-sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Suatu hari si manajer memanggil untuk menghadap. "Put, saya dengar kamu pindah-pindah kontrakan. Gimana kalau kamu tinggal aja di sini?" tanya si manajer, sekaligus menawarkan Putra tinggal di lingkungan Hip Hip Hura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur. Meski sebenarnya peruntukannya untuk salin pakaian, juga loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja tawaran itu diterima oleh Putra. Putra berpikir akan bisa lebih hemat uang karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia. Di Hip Hip Hura juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan nila. Ikannya boleh diambil asal seperlunya. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional Hip Hip Hura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya terlebih dahulu di sana. Tapi banter paling lama hanya sampai pukul 9 malam. Hip Hip Hura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau gerbang keluar dari tempat wisata. Maka itulah di atas pukul 9 malam, Putra benar-benar sendirian di Hip Hip Hura. Hari dan malam pertama dilewati tanpa ada hambatan apa-apa. Putra bisa tidur dengan pulas dan bangun esok paginya dengan segar. Namun, saat malam kedua lah Putra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di tempat tinggalnya itu. Auranya mulai terasa janggal dan mistis. Di sana mereka bisa bermain sambil belajar bercocok tanam dan berternak. Maka itulah di dalam wahana Hip Hip Hura terdapat kebun sayur mayur, lahan sawah meskipun hanya sepetak, dan juga beberapa hewan peternakan seperti ayam, domba, kelinci, bahkan kerbau. Burung-burung juga menjadi koleksinya. Suasananya sangat rimbun dan teduh saat siang hari karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, kelapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang Hip Hip Hura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi, dan gudang peralatan berada di tengah-tengah wahana. Terdapat musola berbentuk gazebo atau saung tidak jauh darinya. Untuk para wisatawan berjalan mengitari seluruh wahana Hip Hip Hura dipasangi paving block. Pihak Hip Hip Hura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di Hip Hip Hura adalah satu lokasi dengan kantor. Artinya Putra tinggal di tengah-tengah hutan. Malam Kamis itu Hip Hip Hura sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang, tinggallah Putra sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi, dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke dapur, kantor, atau bahasa kerennya pantry yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan rebus. Supaya mie rebusnya lebih nikmat, terpikir olehnya dibubuhi cabai segar dan ditambah daun sawi. Kebun cabai dan sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu, Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari biasanya sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan. Seolah pepohonan itu menarikan semacam gerakan ritual. Bunyi dedaunan juga ranting saling bergesekan terdengar. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi, seperti ada yang menyapu. Siapa yang nyapu malam-malam? Terbesit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lalu dia berpikir, cuma perasaan saya saja mungkin. Tiba-tiba di kebun cabai dia mulai memetik beberapa buahnya.
Bunyi sapu lidi terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik lalu melihat sekeliling. Suara sapu hilang. Bulu kuduk Putra berdiri. Ia merasa ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai, tidak lagi memperdulikan daun sawi yang belum sempat dia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Saat berjalan mundur baru beberapa langkah dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh, ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang. Sosok wanita parubaya, bisa dibilang nenek-nenek. Terbesit di pikiran Putra, nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur, sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan lingkungan sekitar kantor Hip Hip Hura. Tapi bukannya Bu Nur sudah pulang dari tadi, pikirnya. Lagi pula Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personil bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya namun terlihat sudah usang kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar itu bukan Bu Nur. Lalu ia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek itu. Nenek siapa? Kok malam-malam ada di sini? Putra bertanya sambil gemetar. Namun ia mencoba menguasai diri. Yang ditanya diam tak bergeming. Nek, sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalik badannya menghadap Putra. Astagfirullah, teriak Putra. Lalu ia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra, wajahnya gosong melepuh seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada, sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar melotot menatap Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa? Ke sini. Mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya kerja, kata Putra mencoba mengajak bicara sosok nenek-nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkul. Tubuh Putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian Putra memberanikan diri membuka matanya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada di hadapan Putra. Hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000. Lari terbirit-birit langsung menuju ruang atas. Putra merasa lemas. Lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena syok. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan, ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Saat jam kerja, Putra menceritakan pengalaman semalam ke rekan kerjanya. Anton namanya. Anton sudah lebih dulu bekerja di Hip Hip Hura 2 tahun dari si Putra. Sebenarnya waktu Pak Rudi nawarin lo tinggal di sini, gue pengen nahan lo, tapi lo kayak yang antusias banget gitu. Lagian gue juga tahu sih masalah keuangan lo, jadi gue pikir ya udahlah, mudah-mudahan lo gak kenapa-kenapa. Gak taunya, kata Anton setelah mendengar penuturan Putra. Kenapa Ton? Kasih tahu gue dong, ada apa? Pinta Putra. Sebenarnya sebelum lo juga ada karyawan yang pernah tinggal di sini, namanya Budi, papar Anton. Lalu dia melanjutkan, setelah seminggu dia tinggal ada kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 2. Terus dia... Kenapa dia Ton? Tanya Putra memburu. Dia meninggal setelah sempat 2 hari dirawat di rumah sakit, terang Anton. Wah, itu kejadiannya kapan? Tanya Putra. Sekitar 5 bulanan yang lalu lah, jawab Anton. Lalu Anton menceritakan bahwa dia yang mengantar almarhum Budi ke rumah sakit. Anton sempat menunggui Budi di ruang UGD. Budi cerita ke gue kalau dia jatuh karena panik. Dia ngelihat sesuatu di tangga, terang Anton. Dia ngelihat apa Ton?
Tanya Putra. Kali ini nadanya terdengar panik sekaligus penasaran. Gak jelas, katanya kayak orang tapi kayak binatang juga, jawab Anton. Putra jadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam ke Bu Nur. Orang yang semalam disangkanya sedang menyapu. Bu Nur bilang, mending kamu jangan tinggal di sini, cuma cari mati aja. Tapi Putra berniat tetap mencoba tinggal, meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan lain. Malam-malam berikutnya, Putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Bunyi panci dan penggorengan seperti ada orang memasak di pantry. Juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian, nenek-nenek nyapu, dia enggan turun ke bawah jam 10 malam. Dia sudah berdiam di kamar atas saja. Hingga satu malam Putra terbangun. Dia merasa perutnya mules. Dia kepingin buang air besar. Dia melihat ke jam dinding. Aduh, mana masih jam 1 malam lagi, gumamnya. Putra coba mengabaikan rasa mulesnya, tapi sia-sia. Rasanya sudah berada di ujung. Aduh, anjrit, terpaksa deh daripada brojol di sini, katanya lirih. Bismillahirrahmanirrahim, katanya sebelum menuruni tangga. Dia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap saja letaknya di luar. Tumben sepi, katanya dalam hati, karena biasanya selalu ada saja suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra berhasil mencapai kamar mandi, lalu dia melaksanakan buang hajatnya. Plung, plung. Lega, kata Putra setelah beberapa pup yang barusan sudah di ujung keluar. Tapi hajatnya belum tuntas. Perutnya masih terasa sedikit mules. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup. Terdengar lagi suara dedaunan diterpa angin dan batang juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara buk, buk, buk. Putra memasang kupingnya mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. Kayaknya kelapa pada jatuhan, pasti kena angin. Begitu Putra menduga. Ada beberapa pohon-pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun hip-hip hura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya. Pikirannya mulai gelisah. Ya Allah, apalagi itu, katanya lirih. Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Buk, buk, buk. Suara itu terdengar lagi. Perlahan Putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu berbentuk bulat-bulat seperti berserakan dekat pohon kelapa. Dalam keremangan dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra berlari bermaksud hendak ke arah kamarnya yang hanya sebelokan ke kanan, namun dia menghentikan langkah seribunya. Ada sesuatu yang seolah menghadang. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok tubuh tanpa kepala berjalan tertatih-tatih. Tangan kirinya membawah kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki. Pakaian sosok itu koyak-koyak seperti habis dicambuk habis-habisan. Teriak Putra ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit, namun kedua lututnya lemas. Akhirnya, dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter, kembali larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya. Mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun,
Yang satu ini kepala masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau lelaki. Wajah sosok itu hancur seperti habis diseret ke aspal. Daging-daging wajahnya koyak. Kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. "Ah!" teriak putra lagi. Yang terpikir oleh putra saat itu adalah segera keluar dari wahana hip hip hura. Saat itu juga, meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetap putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok berwajah koyak karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana.